Di video kali ini kita akan ungkap tentang Holy Grail-nya untuk memprediksi market dengan mudah. Nah, ada dua video penting yang harus teman-teman tonton sebelumnya, yaitu yang pertama adalah video tentang sector rotation, gimana cara kita cuan dalam segala kondisi market. Video yang kedua adalah tentang video banner cycle. Nah, teman-teman bisa nonton kedua video itu, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kali ini kita akan bahas kepingan pasar yang berikutnya, yaitu adalah yield curve. Dan yield curve ini adalah Holy Grail-nya untuk memprediksikan arah market. Video ini dipersembahkan oleh Peluang. Hanya di Peluang kita bisa investasi berbagai aset seperti S&P 500, Nasdaq, 560 saham Amerika, reksadana, emas, kripto, dan Bitcoin. Semua dalam satu aplikasi yang udah resmi dan diawasi oleh Bapepti dan OJK. Install Peluang dengan link yang ada di bawah untuk dapat perk-perk spesial khusus buat viewer Angga Dinata dari Peluang. Yield curve adalah benchmark untuk hutang-hutang lain yang ada di market. Misalnya bunga KPR, bunga bank, dan juga berfungsi untuk memprediksikan perubahan dalam economic output dan growth. Nah, yield curve mempresentasikan bunga yang diberikan oleh US Treasury berdasarkan jatuh temponya dalam periode waktu tertentu. Yield curve dipakai untuk memprediksikan arah market cycle. Seperti yang kita bahas di video sector rotation, ada dua fase utama business cycle, ada expansion dan ada recession. Nah, yield curve adalah Holy Grail untuk memprediksikan apakah market bakalan expansion atau recession. Teman-teman bisa mendapatkan data tentang US Treasury yield curve secara real time dari web ini. Dan di video kali ini kita akan bahas juga gimana dengan yield curve dan outlook di 2024 khususnya di Q1. Nah, ada beberapa tipe yield curve, yaitu ada normal yield curve, ada steeply slope yield curve, ada inverted yield curve, flat yield curve, dan hump yield curve. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari normal yield curve. Dan yield curve adalah salah satu data fundamental yang penting yang kita wajib tahu. Normal yield curve menunjukkan surat hutang jangka panjang mempunyai yield atau imbal hasil yang lebih tinggi daripada surat hutang jangka pendek. Dikatakan normal karena masuk akal kalau kita invest di surat hutang yang maturity-nya lebih panjang, tapi kita dapat yield yang lebih besar. Karena makin panjang maturity date-nya atau jatuh temponya, makin besar resikonya. Nah, normal yield curve adalah sinyal kalau ada ekspektasi penurunan tingkat inflasi. Normal yield curve juga menunjukkan ekspektasi ekonomi yang lebih stabil. Nah, rata-rata harga Bitcoin cenderung bullish pada saat normal atau rise yield curve. Kemudian yang kedua ada steep slope yield curve. Steep slope yield curve ini menandakan keadaan ekonomi yang lebih kuat dengan ekspektasi inflasi yang meningkat. Makanya, yield jangka pendek meningkat. Dalam kondisi ini, bank bisa meminjam lebih banyak uang dengan bunga yang rendah dan meminjamkannya dengan bunga yang lebih tinggi. Kemudian ada flattening curve. Flattening curve muncul ketika yield untuk surat hutang jangka pendek, menengah, dan panjang sama. Flattening curve ini adalah sinyal kalau investor telah kehilangan confidence-nya pada pertumbuhan ekonomi. Biasanya muncul pada saat transisi business cycle. Nah, teman-teman yang belum nonton video tentang economic cycle dan sector rotation bisa nonton di video yang ini. Nah, sebab utama dari flattening yield curve karena yield untuk long term-nya jatuh dikarenakan investor nggak yakin dengan kondisi market ke depan. Kemudian ada hump yield curve. Hump yield curve adalah tipe yang cukup jarang dan biasanya disebabkan karena interest rate pada jatuh tempo jangka menengah lebih besar daripada imbal hasil pada surat hutang yang jatuh temponya jangka pendek ataupun panjang.
Hump yield curve ini adalah sinyal pertumbuhan ekonomi yang melemah. Kemudian ada inverted yield curve. Inverted yield curve adalah sinyal dari akan datangnya resesi. Nah, misalnya kita bisa lihat dari chart ini. Ketika grafiknya ada di bawah 0, artinya ada inversion atau ada inverted yield curve. Dan setelah inversion, maka selanjutnya terjadi resesi. Dan kalau teman-teman lihat, resesinya emang nggak langsung. Contoh di tahun 2000, yield curve udah inverted sejak Februari hingga Desember. Dan resesi resmi mulai terjadi di bulan Maret 2021, ditandai dengan pecahnya .com bubble. Di Juli 2006 hingga Mei 2007, kembali terjadi inversion. Dan kembali terjadi resesi lagi di Desember 2007 hingga Juni 2009. Di bulan Agustus 2019 sempat terjadi inversion dan dunia kembali masuk ke masa resesi di tahun 2020 yang disebabkan karena pandemik. Dan di 2023 ini kembali terjadi inversion, tepatnya sejak Juni 2022. Dan kalau menurut grafik ini, kira-kira kita akan kembali masuk ke masa resesi di Q1 2024. Nah, buat teman-teman yang nonton video kita tentang sector rotation, teman-teman bisa nonton video itu. Nah, yield curve ini adalah prediktor untuk memprediksi keadaan market. Dan prediktor ini jarang salah. Misalnya, inverted yield curve adalah sinyal akan terjadinya resesi. Grafik yield curve menentukan di posisi mana tepatnya kita dalam business cycle. Dan ada sektor-sektor yang malah perform lebih baik di saat resesi ketimbang sektor lainnya. Nah, sektor apa aja itu teman-teman just nonton videonya aja, linknya ada di kolom deskripsi. Gimana dengan inversion yield curve dan S&P 500? Berdasarkan data ini, S&P 500 mengalami peningkatan pada masa inversion dan mulai mengalami penurunan ketika masuk ke masa resesi. Nah, terlihat dari tahun 2001, 2007, dan 2020. Nah, kalau melihat posisi yield curve di tahun 2023 waktu video ini dibuat, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah mungkin ada potensi terjadi resesi di Q1 2024. Pada saat resesi, cash is king. Dan banyak orang menjadi kaya di masa resesi karena bisa beli aset dengan diskon besar. Di masa resesi, aset seperti saham biasanya jatuh karena orang berhenti belanja. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan perusahaan menahan diri untuk melakukan investasi. Nah, yang unik ini teman-teman, inversion di 2023 itu dalam banget. Bahkan paling dalam di antara 3 inversion yang pernah ada. So, outlook untuk Q1 2024 kalau melihat posisi yield curve, ya kayaknya nggak bisa dibilang bagus, apalagi ditambah dengan adanya perang. Dan meanwhile, karena Fed menaikkan suku bunganya, para debitur yang membeli rumahnya dengan KPR, banyak yang kelimpungan untuk membayar cicilannya. Karena para debitur di Amerika saat ini mendapatkan suku bunga tertinggi dalam 1 dekade terakhir, dengan bunga 7,57%. Kalau suku bunga naik terus dan terjadi resesi, maka yang dikhawatirkan adalah non-performing loan atau gagal bayar. Dan gagal bayar dengan skala besar bisa mengulangi krisis di tahun 2008. Hingga akhirnya menyebabkan banking liquidity crisis. Nah, gimana kalau inversion yield curve-nya balik arah? Atau boleh dibilang jadi uninvert, kembali ke flattening atau kembali ke normal yield curve. Nah, ini data setelah tanggal uninversion. Dari data ini kita bisa lihat performa S&P 500 underperform setelah 6 bulan atau 12 bulan setelah uninvert. Nah, kalau teman-teman mau investasi atau trade S&P 500 di aplikasi yang udah resmi oleh Bapepti, teman-teman bisa coba peluang. Gimana dengan emas? Berdasarkan data historis, inverted yield curve terjadi selama setahun dalam 4 masa resesi terakhir, termasuk resesi karena .com bubble, karena subprime mortgage, dan pandemi. Dan selama masa resesi, biasanya gold perform lebih baik daripada aset lain.
Misalnya selama resesi di tahun 2007, ketika market saham collapse, harga emas terus naik, bahkan double antara 2007 hingga 2011. Masalah dari investasi emas adalah di spread dan biaya cetaknya kalau bentuk fisik. Nah, solusinya kita bisa pakai peluang. Investasi emas di peluang itu ibarat kita punya brankas emas digital dan kita bisa melakukan aktivitas jual dan beli emas dengan spread terendah di market. Di peluang kita bisa beli emas mulai dari 0,01 gram. Nah, kita juga bisa menyicil emas di peluang dengan angsuran hingga 36 kali dan kita juga bisa mencetak emas fisiknya. Emas di peluang berlisensi dan diawasi oleh Bapepti. Nah, teman-teman bisa sign up peluang dengan link yang ada di bawah. Emas di peluang berlisensi dan diawasi oleh Bapepti dan OJK. Kemudian gimana dengan market kripto? Nah, market kripto sebenarnya belum ada data historis antara yield curve dan kripto, tapi seperti yang pernah saya ungkap di video-video yang sebelumnya, kalau ada resesi, otomatis kripto juga kemungkinan besar ikut drop. Sama seperti market, misal market saham di traditional market. Kenapa? Ya karena kripto itu juga adalah sebuah bisnis. Hanya bedanya, ini adalah bisnis ala Web3 yang membagi power ekosistemnya melalui token. Kalau ada resesi, otomatis fresh money yang masuk nggak banyak. Para venture capital juga istilahnya bakal nahan diri nggak melakukan funding pada seed round ataupun project crypto. Karena nggak ada uang baru yang masuk, investor institusi juga masih resesi, otomatis harga kripto, altcoin, dan token juga akan ikutan drop. Nah, tapi ada yang unik di resesi, kalau ini emang beneran jadi resesi ya. Yang pertama ada event halving. Ya, emang event halving itu eventnya Bitcoin, bukan kripto, apalagi token. Tapi jangan lupa juga kalau market kripto itu narration based. Nah, yang kedua, kalau emang market kripto drop, bouncing-nya menurut saya akan jauh lebih cepat daripada market tradisional. Kenapa? Karena market cap-nya yang masih kecil. Kalau ada uang baru yang masuk, itu kerasa banget. Nah, cuma pesan saya, di Q1 2024 itu kita harus waspada. Dan mungkin teman-teman bisa pikir dua kali kalau mau akumulasi altcoin atau bahkan token project apapun dalam waktu dekat ini. Nanti menjelang Q1 2024, baru kita akan update lagi ya. Nah, di video ini kita udah bahas tentang yield curve dan korelasinya dengan beberapa aset, mulai dari S&P 500, emas, kripto, hingga Bitcoin. Dan di market sekarang, hanya peluang yang memberikan kemudahan buat user untuk switch aset tanpa perlu pindah-pindah aplikasi. Dan kabar baiknya, semua aset di peluang udah diawasi oleh Bapepti dan OJK. Jadi buat teman-teman yang mau pakai peluang, bisa sign up dengan link yang ada di bawah untuk dapat perk khusus dari peluang spesial untuk viewer Angga Adinata. Nah, gimana pengaruh inversion yield curve dan Bitcoin? Nah, pada masa resesi, aset yang biasanya perform paling baik itu adalah cash dan komoditi seperti emas. Bitcoin sejatinya adalah gold 2.0, tapi sayangnya masih belum banyak orang yang mengerti tentang Bitcoin. Masih banyak institusi yang belum paham sepenuhnya tentang Bitcoin dan menyamakan Bitcoin dengan aset kripto. Tapi ingat, kita baru akan mengalami halving keempat dari 33 halving yang akan terjadi setiap 4 tahun sekali. Artinya, sebenarnya kita masih sangat amat early. Dan Bitcoin itu beda dengan kripto. Bitcoin itu perusahaan, bukan bisnis. Nggak ada venture capital di Bitcoin. Nggak ada tokenomics. Dan murni, peer-to-peer, decentralized money. Nah, dari yield curve yang harus teman-teman perhatikan, yang pertama adalah normal yield curve setelah uninversion biasanya adalah masa resesi. Jadi mungkin kita nggak melihat aset seperti S&P 500 dan aset high risk lainnya perform baik di masa normal yield curve setelah uninversion. Dan saya rasa industri kripto juga berkorelasi dengan perform S&P 500 di market. Nah, yang kedua, inverted yield curve adalah indikator untuk resesi. Kalau inverted yield curve ini berlangsung dalam durasi yang lama, misalnya setahun.
Yang ketiga, pada masa resesi, aset yang perform lebih baik adalah gold. Tapi di satu sisi, kita bisa dapat aset seperti saham dan aset kripto mungkin dengan harga diskon dan murah. Yang keempat, reversal dari high risk aset seperti kripto akan pumping lebih hebat saat market kembali pada masa expansion. Karena ada uang baru masuk, venture capital mau invest lagi, orang mulai belanja lagi. Tapi data point kita untuk kripto gak sebanyak S&P 500 yang udah ada sejak 1923.